Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menggunakan shift register ya, dengan dihubungkan sama 7 segment. Nah, di sini saya sudah bikin rangkaian 7 segment ya, dengan menggunakan shift register 74595. Nah, kita gunakan di sini pin yang dipakai adalah 12 ya untuk SHCP, kemudian 11 untuk TS data serial, kemudian yang store CP nya kita pakai yang 8, kemudian MF nya kita bikin tinggi, OE nya kita bikin rendah ya, H sama L ya. Jadi tinggi H, kemudian OL ke ground, OE ke ground atau rendah di sini. Namun programnya seperti ini ya. Jadi pertama kita inisialisasi pinnya kita gunakan sesuai dengannya di sini ya, di di rangkaian. Jadi ada store pin STCP, kita ke pin 8, kemudian ada 11 itu data pin data serial ya, DS, kemudian ada clock pin di 12. Nah, ini. Kemudian untuk menampilkan data biner ke 7 segment kita bikin array ya. Jadi nanti fungsinya seperti kayak decoder BCD to 7 segment. Jadi kalau data binernya itu 0, maka yang dikirimkan adalah 0x3f. Kalau data binernya bernilai 1, maka yang dikirimkan ke 7 segment adalah 006 ya. Jadi ini urut 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Jadi kalau angka 9 ya berarti ini kodenya ya. Nah, cara membuatnya kita bisa bantuan dengan Excel seperti ini ya. Jadi misalnya angka 0 karena ini common katoda atau common negatif, maka ketika ini 1 berarti nyala ya. Ketika angka 0 berarti yang padam adalah G sama titik. Nah, di sini titiknya tidak ada ya. Nah, kita bikin aja 0 ya, DB ini ya, 0 semua. Jadi kita A, segmen A, B, C, D, E, F, G. Jadi yang padam yang G, yang kita tulisnya 0 ya, kemudian yang lain berarti 1 semua. Kemudian kalau angka 1 berarti yang menyala lebih sedikit, yaitu di sini ya, A, B, C ya, B sama C berarti. Di sini B sama C 1. Yang lainnya adalah 0. Jadi seperti itu. Kemudian setelah dapat kita biner, kita dapatkan nilai binernya di sini. Untuk menyederhanakannya supaya jangan terlalu panjang, di sini kita bisa pakai hexa ya. Jadi ini 3, yang ini F. Jadi kalau angka SS-nya menampilkan angka 0 berarti butuh data ke segmen ini adalah 3F. Kalau yang 1 berarti data ke segmennya adalah 06 seperti itu. Nah, ini kemudian dibikin array ya. Nah, ini tinggal diteruskan nanti ke bawah sampai dengan 9 ya. Jadi kalau misalnya urutannya ini tidak sama ya, misalnya yang bagian segmen A itu di bit ke-7 ya, tinggal dihitung lagi seperti itu. Jadi tidak tidak harus sama seperti ini. Tapi yang diubah ya cuma di sini aja kalau misalnya nanti rangkanya berubah ya. Kemudian karena semua pin itu adalah sebagai output, maka di pin mode kita set semua output ya di sini. Kemudian inisialisasi atau awal dari store pin adalah tinggi high ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada bagian loopingnya. Loopingnya kita pakai for ya. Jadi karena dia akan menghitung dari 0 sampai 9, kita pakai J sama dengan 0, J kurang dari 10 ya. Jadi dia akan menghitung dari 0, 1 sampai 9. Kemudian J++. Nah, dalam kurung berawal ini ya, bloknya kita akan membuat store pin itu rendah dulu ya, sehingga sehingga ketika terjadi pergeseran di dalam blok register shift registernya, dia tidak keluar langsung ke segmen ya. Kemudian kita pakai perintah shift out ya. Shift out ini akan mengirimkan data 8 bit ya. Nah, sintaknya seperti ini, ada data pin ya, kemudian clock pin ya,
Kemudian ini bisa dipilih MSB first atau LSB first. Sementara kalau kita lihat di sini di apa namanya di shift register ini dia cenderungnya ke MSB first ya, karena ketika ini diberikan masukan data serial dia akan masuk dulu di Q0, ada clock lagi nanti akan geser ke Q1, sehingga nanti otomatis ketika sudah 8 kali yang data masuk pertama akan masuk di bagian Q7 ini. Nah makanya kita pilih di sini MSB first ya. Jadi kalau ini salah Anda tulis LSB first ya, nanti datanya akan berbeda nanti. Kemudian kita kirim datanya yaitu angka to 7 segment. Ini kita pakai array sebagai decodernya ya. Karena kalau kita kirimkan langsung ke 0 biner ya, nanti tampilan di sini tidak angka 0 begitu. Nah untuk menampilkan 0 sebagai angka di 7 segmen maka harus konversi, kita pakai yang namanya array ini ya. Jadi kalau binernya 0 ya, maka data yang dikirim adalah 0x3f. Kalau binernya 2 berarti tinggal diurut ini 0 1 2 berarti 5b seperti itu. Nah kemudian kalau perintah shift ini selesai berarti 8 bit telah terkirim semua. Nah baru ini bagian store pinnya akan dibuat tinggi supaya dari blok shift registernya akan turun atau masuk ke 7 segmen ya, di bagian register store-nya itu. Nanti simulasi terkait apa namanya rangkaian atau IC shift register 74595 ini juga sudah ada saya buatkan videonya untuk simulasinya, bagaimana cara kerjanya di sana. Kemudian di sini ada delay 50 ya. Jadi kalau nanti dicobanya gradual yang mungkin delay 50 ini akan terlalu cepat ya, jadi bisa dinaikkan misalnya 200 atau 500 ya. Tapi kalau di apa namanya di simulasi Proteus, karena kelihatannya di komputer saya agak terbebani begitu atau kurang cepat ya, maka 50 ini akan bisa cukup tampil bagus di sini ya, di apa namanya di Proteus. Ini sudah saya siapkan di apa namanya di sini, kita pakai simulasi dan kita tadi sudah compile lewat ini ya, lewat sketch, kemudian ekspor binary supaya nanti hexanya itu ada di directory yang sama dengan file simulasi.ino nya ini. Nah kemudian kita ambil di sini ya. Ini kita ambil, ini sudah saya arahkan ke situ ya, kita cek lagi. Ini agak lama di komputer saya untuk apa namanya proses open. Nah seperti ini. Nah ini sudah ke arah simulasi ya. Jadi kalau Anda pakainya nanti ekspor binarinya nanti akan muncul di folder yang sama dengan ini. Kita bersabar di sini. Oke ya, ini nah agak lambat memang ya. Nah, nanti kalau misalnya melihat video ini bisa skip aja ini ya. Jadi di simulasi ini ada beberapa file hexa ya. Jadi kalau saya pakai yang Uno maka biasanya hexanya itu dua ini, yang standar sama yang standar with bootloader, ini dua ini. Kalau yang 8 analog input ini kalau saya pakai Pro Mini ya. Jadi karena saya tidak pakai yang library Arduino ya, maka saya bisa pakai di sini untuk simulasi nano ya, untuk simulasi Pro Mini karena dia punya IC yang sama ya. IC-nya adalah Atmega 328. Nah, kalau sudah ini berarti saya tinggal running ya untuk mensimulasikan program yang di sini. Kita coba. Oke, kita coba di sini, kita running ya. Ini sudah mulai proses, tinggal nanti kita lihat
sampai ini warna hijau ya. Jadi memang prosesnya agak lambat ya, yang kita tunggu aja ini. Nah ini sudah hijau. Nah di sini sudah hijau, kita lihat di sini harusnya nanti sudah mulai konten nanti. Nah ini 0 ya. Jadi ternyata apa namanya, kalau prosesornya lambat ya otomatis delay yang 50 itu jadi tambah lama ya. Ini 1 2 ya. Jadi nanti sampai 9 kemudian dia akan kembali lagi ke 0 seperti itu. Jadi kalau misalnya data di sini ada yang salah ya atau keliru di tampilan ini, harusnya misalnya 4 terus ada kayak misalnya tambahan ini garis misalnya ini nyala ya, berarti nanti dicek lagi kodenya itu. Jadi tinggal seperti itu, saya kira tidak terlalu sulit ya. 4 5 ya ini 6 ini kemudian 7 ya. Jadi kalau data segmennya ditampilkan urut ya, sesuai dengan angka ya, tidak ada tambahan yang nyala misalnya di sini, maka itu adalah berarti kita sudah berhasil menyusun programnya tadi ya, termasuk kode array-nya tadi. Jadi kalau masih ada yang tambahan di sini, misalnya ada yang ini nyala terus padam misalnya kan, jadi angka 7-nya jadi aneh. Nah itu berarti tinggal dicek lagi bagian codingnya tadi ya, atau bagian saat kita merumuskan nilai untuk 7 segmen. 8 kita tunggu sampai nanti 9 kemudian 0 ya. Ini 9 sudah. Nah ini dia akan balik ke 0 ya, jadi sesuai program yang dibunuh tadi, karena kita memasukkan for-nya di dalam void loop ya, karena kalau dimasukkan di sana berarti dia akan looping forever selama satu daya on, berarti dia akan mengulang kembali ya, itu ini 1 dan seterusnya. Kita stop ya ini ya, karena di sini ya ini, jadi for-nya masuk dalam void loop nih. Jadi setelah dia 9 akan keluar dari sini, looping lagi, masuk for lagi, mulai dari 0 lagi dan seterusnya sampai apa namanya dimatikan. Jadi ini programnya tidak terlalu banyak seperti ini ya. Nah sekarang kalau silakan mau dicoba, ini bisa di capture atau diulangi videonya, kemudian dibuatkan rangkaian simulasinya tadi. Oke, saya kira itu untuk video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.